Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Firman Abdul Sobri Wicaksono dari kelompok 4, angkatan 9, gelombang 2, CPNS Perhubungan 2024. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi kandungan cita-cita luhur dari pernyataan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 maupun bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. Norma-norma dasar yang merupakan cita-cita luhur bagi Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang terdiri dari 4 alinea. Wawasan kebangsaan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagai tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional dan kepentingan nasional. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk kepentingan nasional adalah bagaimana mencapai tujuan nasional. Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa atau cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial atau economic and social development yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Berdasarkan pasal 11 UU ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita saksikan beberapa tokoh yang memiliki best values. Yang pertama adalah Menteri Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, yaitu pada 2014 hingga 2019, yaitu ada Menteri Basuki Hadi Mulyono, yaitu Menteri PUPR. Yang ketiga ada legenda Bapak Artijo Alkostar almarhum sebagai Hakim Agung. Capaian kinerja Menteri Pujiastuti. Yang pertama, penenggelaman kapal penangkap ikan. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ilegal atau illegal fishing di laut Indonesia. Tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2015 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Yang kedua, melarang alat tangkap yang merusak lingkungan. Diterbitkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela atau trawls dan pulat tradik atau seinete. Kedua alat tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Lalu ada penangkap ikan cantrang wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia atau WPPNRI yang diterbitkan. Yang ketiga, melarang ekspor benih. Selama menjabat, mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP nomor 56 atau garing 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster penurunan SPP dan sekian-sekian di wilayah Republik Indonesia. Beralasan akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Selain itu, benih lobster juga akan menguntungkan tambak negara lain karena harganya sangat tinggi saat dewasa. Yang kedua yaitu Bapak Hadi Mulyono sebagai Menteri PUPR.
melakukan efektivitas kinerja dalam hal pembangunan nasional yang sangat berdampak pada stabilitas ekonomi serta mobilitas masyarakat melalui moda transportasi fasilitas jalan. Dari hal tersebut, bisa kita dapatkan nilai berupa bela negara dalam pembangunan nasional, yaitu ikut memajukan kesejahteraan umum serta dapat mengakses fasilitas umum yang sulit diakses, sehingga masyarakat dapat menimba ilmu atau memperoleh ilmu di lain tempat, yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ada Bapak mantan Hakim Agung, yaitu Bapak Artijo Alkostar almarhum. Sebagai Hakim Agung terkemuka, ia berani berbeda pendapat dengan majelis hakim lainnya pada perkara Presiden Soeharto dan skandal Bank Bali yang terdakwa Joko Sugiarto Tjandra pada kasus Joko Chandra. Terdakwa bersalah dan dihukum 20 tahun, mesti dua hakim agung lainnya membereskannya. Putusan kasus ini memperkenalkan, yaitu dissenting opinion dari Artijo yang membuat namanya kian mencuat. Melalui dissenting opinion, ia berharap orang tidak menganggapnya sebagai pecundang karena adanya dukungan kepada pendapatnya. Sampai berkelakar, ia menambahkan adanya kemajuan dari dirinya sebab ketika menjadi pengacara, ia kerap kalah dan menangani kasus karena tidak mau memberi suap pada hakim dan jaksa. Sebagai hakim agung, ia kerap memberi putusan dengan tambahan hukuman dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, koruptor rajin mencabutnya ketika mengetahui Artijo yang akan menangani perkaranya. Evaluasi dan uraian menurut wawasan kebangsaan. Sesuai dengan modul wawasan kebangsaan, beliau termasuk menerapkan perilaku. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedua, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ketiga, memegang teguh prinsip netralitas. Keempat, mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi pelopor dalam penegakan peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat. Kelima, berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai peran dan tugas dan evaluasi. Dan terima kasih telah menonton video cuplikan saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu.